Gudang pengumpulan barang bekas terbakar. Viral, mobil dinas Propam dipakai anak polisi. Raup cuan dari budidaya ayam American Silky. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, sebuah gudang pengumpulan barang bekas di Kota Medan hangus terbakar. Tidak hanya menghanguskan isi gudang, 2 unit kendaraan juga ikut terbakar. Ini seremnya abu-abu sama... Warga di sekitar Jalan Tempua, Medan Sunggal panik menyusul kebakaran yang melanda sebuah gudang pengumpulan barang bekas. Banyaknya barang yang mudah terbakar menyebabkan api dengan cepat membesar. Api diduga berasal dari bagian depan gudang, kemudian dengan cepat menyambar ke tumpukan barang-barang bekas. 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Selain menghanguskan gudang pengumpulan barang bekas, 2 unit kendaraan yang tengah terparkir di sekitar gudang juga turut terbakar. Petugas pemadam kebakaran akhirnya berhasil memadamkan api sekitar 1 jam kemudian. Ini tidak ada bangunan dan hanya ada ini gudang lutut. Untuk Bapak punya sendiri berapa dari mana? Kita belum tahu penyelidikan, hanya pada waktu kita nyampe di sini api sudah cukup besar, dan menurut kami yang punya mobil ini di samping mobil pickupnya itu sudah ada api awalnya. Ada unit kendaraan, 1 pickup, 1 mobil ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Kejaksaan Agung memberi penghormatan tertinggi kepada calon jaksa Reynanda Ginting yang meninggal saat mengejar seorang kepala desa terduga kasus korupsi di Kabupaten Asahan. Ditemukan di dalam pelaksanaan tugasnya. Tadi kita sudah mendengar dan sepakat. Keluarga besar Adiaksa menghadiri prosesi upacara penyerahan jenazah calon jaksa Reynanda Ginting yang gugur dalam tugas di Jambur Taras, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Kejaksaan Agung sangat berduka dengan peristiwa ini dan memberikan penghargaan kepada korban dan keluarga yang ditinggalkan. Aksi yang dilakukan Reynanda Ginting merupakan contoh teladan bagi jajaran Adiaksa dalam penegakan hukum. Pimpinan Kejaksaan Agung dan seluruh insan Adiaksa melalui Bapak Jaksa Agung dan seluruh pimpinan tinggi, pada kesempatan yang baik ini hadir Bapak Jampitsus beserta jajaran dan seluruh jajaran Adiaksa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menyampaikan bela sungkawa yang terdalam atas dipanggilnya ananda kami Adiaksa muda beberapa hari yang lalu dalam menjalankan tugas fungsinya, dan tentunya ini menjadi duka yang mendalam bagi semua insan Adiaksa dimanapun berada. Dan pada kesempatan yang baik ini kami juga menyampaikan rasa bangga dan penghormatan yang tinggi kepada almarhum atas dedikasi dan teladannya. Usai prosesi upacara penyerahan jenazah, keluarga melanjutkan prosesi penghormatan terakhir dengan adat pemakaman karung. Sebelumnya, Reynanda Ginting yang merupakan staf Pitsus Kejaris Malungun ditemukan meninggal dunia bersama seorang warga saat berupaya menyelamatkan seorang kepala desa yang nekat mencoba melarikan diri saat akan diamankan karena diduga terseret kasus korupsi dana desa. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, tim gabungan Komando Sektor 1 Medan berhasil memaksa turun pesawat asing yang memasuki wilayah udara Indonesia dengan mengerahkan 2 unit pesawat tempur jenis F-16.
Komando Sektor 1 atau Kosek 1 Medan bekerja sama dengan sejumlah unsur menggelar simulasi pengamanan udara Cakra C tahun 2025. Dalam simulasi ini, pesawat tempur F-16 dari Skuadron 16 Pekanbaru mengejar pesawat asing tanpa izin yang melintas di langit wilayah Aceh. Proses negosiasi pilot F-16 pun terjadi. Pilot F-16 milik TNI Angkatan Udara memaksa pesawat asing tersebut turun atau force down ke pangkalan udara Suwondo, Medan. Personil Kopasgat TNI AU dari Batalion Komando 469 yang berada di pangkalan Suwondo langsung melakukan pemeriksaan pilot dan awak pesawat asing tersebut. Sejumlah barang bawaan diperiksa untuk mengantisipasi barang berbahaya. Menurut Komandan Kosek 1 Medan, Marsma TNI Imam Subekti, menjelaskan latihan rutin ini digelar Kosek 1 Medan sebagai unsur penegak hukum di wilayah nasional Sektor 1 wilayah Sumatera, meliputi wilayah udara Aceh hingga perbatasan Lampung dan Jambi. Kegiatan ini juga melatih koordinasi sejumlah unsur di bawah Komando Sektor 1 Medan, seperti satuan radar, pesawat tempur sergap, dan unsur pangkalan udara di wilayah Komando Sektor 1 Medan. Kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja kami sebagai unsur penegak hukum di wilayah udara nasional di wilayah Sektor 1 yang meliputi sebagian besar wilayah Sumatera, mulai dari wilayah udara sekitar Sabang sampai perbatasan antara Provinsi Lampung dan Provinsi Jambi. Baik Pak, untuk tema latihan Cakra ini sendiri apa ya Pak? Tema latihan kali ini adalah menegakkan hukum di wilayah udara nasional serta melaksanakan operasi perairan udara secara terukur, secara terencana dengan baik, dan juga melibatkan semua unsur-unsur yang terkait sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah ditandatangani pada bulan Maret 2025 yang lalu. Baik. Latihan ini juga melibatkan unsur kementerian seperti Badan Karantina Indonesia, Bea Cukai, dan pihak bandara. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Viral, mobil dinas Propam dipakai anak polisi. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya, Emir Syah Purba dalam Kompas Sumut. Saudara, sebuah video yang memperlihatkan mobil dinas si Propam Polres Tapanuli Selatan dikendarai anak di bawah umur viral di media sosial. Mobil dinas milik PLT Kasih Propam Polres itu diketahui dikendarai anaknya untuk jalan-jalan di Kota Medan. Gila, udah nabrak nih. Wah, gila, udah nabrak. Dalam video amatir yang viral di media sosial, mereka menyebut mobil dinas si Propam Polres Tapanuli Selatan kabur usai terlibat kecelakaan. Polisi sendiri membenarkan mobil yang ada dalam video viral tersebut milik Ibtu AF PLT Kasih Propam Polres Tapanuli Selatan yang tengah dikendarai anaknya yang baru berusia 16 tahun tanpa sepengetahuan Ibtu AF. Saat itu Ibtu AF tengah beristirahat di kediamannya yang ada di Kota Medan usai mengikuti kegiatan di Polda Sumatera Utara. Dari hasil pemeriksaan, anak Ibtu AF membawa mobil tersebut untuk jalan-jalan di Kota Medan. Terkait dugaan tabrak lari, petugas belum menerima laporan adanya kecelakaan yang melibatkan mobil dinas si Propam Polres Tapanuli Selatan. Jadi kendaraan itu adalah kendaraan dinas si Propam Polres Tapanuli Selatan yang digunakan oleh PLT Kasih Propam Tapsel yang saat itu sedang melaksanakan tugas dinas ke Polda Sumatera Utara. Dan pada saat yang bersangkutan sedang istirahat di rumah, kendaraan yang bersangkutan atau tersebut digunakan oleh anak yang bersangkutan dengan inisial AS, umur 16 tahun. Dipergunakan untuk jalan-jalan di Kota Medan. Polda Sumatera Utara sendiri tetap melakukan proses terhadap Ibtu AF karena dinilai lalai terkait mobil dinas dibawa oleh anaknya. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.
Saudara, Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba di kawasan Kampung Lalang, Kota Medan. Polisi sempat dihadang ranjau kawat berduri yang dipasang pelaku di sekitar barak narkoba. Untuk menjangkau sarang narkoba yang digerebek, polisi harus melewati gang sempit di Jalan Kelambir 5, kawasan Kampung Lalang, Kota Medan. Dalam penggerebekan ini, polisi mendapati seorang pria yang diduga sebagai bandar hendak menjual 2 paket sabu. Petugas juga menemukan beberapa alat hisap dan beberapa gubuk yang jadi barak narkoba. Salah satu barak narkoba yang berada di pinggir sungai bahkan dilengkapi dengan ranjau kawat berduri yang cukup menyulitkan petugas untuk masuk. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Tommy Arwan bilang pelaku narkoba yang ditangkap kerap memasarkan narkoba dengan harga Rp20.000 dan Rp40.000. Ya, betul. Jadi pada saat kita melakukan penyisiran di wilayah sekitaran perumahan penduduk ini, ada satu barak yang dipasangi oleh pemakai atau juga bandarnya ranjau kawat duri. Ya, tentunya dengan adanya ranjau kawat duri akan menyulitkan petugas pada saat akan melakukan penangkapan atau penggerebekan, dan juga wilayah yang dekat dengan sungai yang akan memungkinkan bagi para pelaku berpeluang untuk melarikan diri dan melompat ke sungai. Petugas kemudian merusak dan membakar barak narkoba di lokasi dan akan melakukan pengawasan untuk mencegah peredaran narkoba di kawasan ini. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara gagalkan pengiriman 100 kg sabu yang dilakukan sindikat narkoba jaringan Malaysia-Indonesia. Pelaku disergap di kota Tanjung Balai saat akan menuju kota Medan. Ini adalah rekaman detik-detik ketika petugas Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara menyergap sebuah mobil yang dikemudikan AP di Jalan Arteri Kota Tanjung Balai Senin kemarin. Petugas kemudian menggeledah bagasi belakang mobil dan mendapati 5 bungkus plastik hitam berisi narkoba jenis sabu. Pelaku tak lagi bisa mengelak dan mengakui akan membawa narkoba tersebut ke kota Medan atas suruhan pengendalinya. Ada 2 pelaku sebagai pengendali yang sudah diidentifikasi petugas Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara. Masing-masing berada di Malaysia dengan peran sebagai pengendali masuknya narkoba dari Malaysia ke Indonesia. Dan satu lagi pengendali yang berada di kota Medan berperan penerima narkoba. Dari informasi di Polda Sumatera Utara, selain 100 kg sabu yang baru diungkap, ada juga sejumlah kasus narkotika dengan jumlah total barang bukti narkotika lebih dari 1 ton. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Raup cuan dari budidaya ayam American Silky, saksikan usai jeda. Masih bersama saya, Emir Syahpurba dalam Kompas Sumut. Saudara, berwisata di kaki Gunung Sinabung di Kabupaten Karo memiliki sensasi tersendiri. Di lokasi ini pengunjung dapat membangun tenda dan menikmati keindahan kaki Gunung Sinabung. Di kaki Gunung Sinabung ini, tepatnya di Desa Kutarakyat, kita dapat melihat dengan jelas Gunung Sinabung yang mencoba untuk menghijau kembali usai diterpa erupsi yang cukup besar sekitar 10 tahun yang lalu. Asap tipis dan kabut yang menembus puncak Gunung Sinabung menjadi landscape yang unik dapat kita saksikan dari sini. Dengan fasilitas yang cukup banyak dan dapat digunakan, sangat cocok bagi wisatawan membawa keluarga. Selain lapangan yang luas untuk bermain anak, ada juga kamar ganti dan fasilitas kebersihan di tempat ini. Wisatawan dapat menyewa tenda dengan harga sesuai ukuran, mulai dari harga Rp150.000 hingga harga Rp250.000. Nurma, wisatawan asal Kota Medan, mengaku sangat senang bertenda di kaki Gunung Sinabung
karena alamnya yang indah dan dapat melihat puncak Sinabung dari dekat. Pertama karena view-nya bagus juga, kita bisa nengok Gunung Sinabung dari deket tuh dengan jelas. Terus kayak kita camping sini tuh bisa ngerasain nyaman tempatnya bareng teman-teman juga, kayak libur juga di sini, kayak Menikmati alam. Ya, bisa menikmati alamnya lah yang bagus. Sementara itu Aziza, wisatawan asal Malaysia, mengaku sangat senang dapat membawa keluarganya untuk bersantai di kaki Gunung Sinabung. Sebenarnya ini udah kali kedua kami ke lokasi ini. Kali pertama kita baru survei aja dulu. Ternyata tempat ini memang pemandangannya memang cantik sekali, dan kemudian dari segi udaranya pun adem, dan kalau untuk kami yang berfamily ini sangat sesuai kerana bisa parkirnya langsung di sini dan kemudian langsung dipacak tendanya di sini. Jadi dari segi suasananya bagus, dari segi fasilitasnya pun okey, dan kami kalau berkeluarga ini kan ruangannya harus luas ya kan. Jadi anak-anak bisa berlari, bisa main bubble dan juga bisa santai-santai kayak ginilah sama dengan teman-teman dan juga sama dengan kami punya kaum keluarga dan saudara. Selain udaranya yang sejuk, pemandangan alamnya juga sangat indah. Di masa liburan, wisatawan yang berkunjung ke lokasi ini biasanya mencapai 200 hingga 400 orang. Selain berkemah, para wisatawan juga bisa bersuah foto dan menikmati suasana alam yang segar dan juga sejuk. Saat ini Gunung Api Sinabung berstatus waspada atau berada pada level 2 dan aman untuk dikunjungi. Tim Liputan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, berawal dari coba-coba pemuda di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, raup keuntungan dari budidaya ayam impor American Silkie. Ayam berpenampilan unik menjadi peluang usaha baru. Berawal dari browsing di media sosial, seorang pemuda tertarik memelihara ayam unik American Silkie. Tahap awal, Rashid hanya memelihara 2 ekor dan diposting lewat akun pribadinya. Namun tanpa disadari, banyak komen warga dan berminat untuk membeli ayam miliknya. Melihat respon tersebut, Rashid kemudian mengembangkan ternak ayam silky berwarna putih dan hitam. Ayam berpenampilan unik dengan bulu lembut menutupi hampir seluruh badannya ini, kini sudah banyak dan diberi kandang sederhana. Menurut Rashid, beternak ayam unik ini tidaklah rumit. Hanya dengan memperhatikan ketersediaan pakan serta kebersihan kandang menjadi faktor yang menentukan. 3 tahun membudidayakan ayam ini, Rashid hanya memiliki 1 pasang indukan dan kini sudah memiliki 70 ekor ayam American Silkie. Alhamdulillah, kalau ada anakan, kalau ada ready anakan di kandang, pasti habis kalau saat ini. Tapi kalau dari peminatnya dia kebanyakan dari luar kota, dikirim ke misalnya ke Padang Sidimpuan, ke Rantau Prapat, ke Medan juga pernah diantar di sekitar. Artinya cukup menjanjikan lah ya sini. Iya, cukup menjanjikan. Untuk kendala sendiri selama ternak ayam seperti ini, untuk kendala yang kita Kalau kendalanya paling sekarang kan pakannya lagi mahal. Pemuda asal Kelurahan Siantar, Kabupaten Mandailing Natal ini mematok harga ayam silky Rp200.000 per pasang anakan. Peminat ayam American Silkie kini berkembang, tak hanya di Kabupaten Madinah, namun luar daerah seperti Medan, Padang, Palembang, hingga Sumatera Selatan. Tim Liputan Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saudara, berbekal kreativitas seorang anak muda di Kota Medan berhasil mengolah limbah plastik menjadi aneka kerajinan yang bernilai ekonomi tinggi. Upaya pengelolaan limbah plastik ini juga merupakan kampanye pada masyarakat untuk ikut peduli menjaga lingkungan. Terdorong rasa peduli untuk menjaga lingkungan, Rafiq Akbar, seorang pemuda di Kota Medan berkreasi mengolah limbah plastik menjadi aneka produk kerajinan tangan bernilai jual tinggi seperti jam tangan, gantungan kunci, tatakan gelas, dan kerajinan lainnya.
Di tangan terampilnya, limbah plastik seperti tutup botol, botol plastik dipotong menjadi bagian-bagian kecil sebelum diolah menjadi satu lembar papan mol plastik. Papan mol plastik inilah yang kemudian dijadikan aneka produk bernilai jual tinggi. Kini Rafiq sudah memasarkan aneka produknya ke sejumlah kota di Indonesia seperti Jakarta dan Bali. Rafiq sendiri mengaku terdorong mengolah limbah plastik karena merasa prihatin melihat banyaknya limbah plastik yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Sebenarnya motivasi untuk membuat dari kerajinan plastik ini keprihatinan kami sebagai komunitas tentang dampak dari sampah plastik ini. Karena dampak plastik ini dampaknya itu sangat besar nih bagi lingkungan karena bisa merusak lingkungan. Nah, kami mau berpikir bagaimana caranya untuk menjadikan sampah plastik ini menjadi produk yang lebih berguna lagi. Rafiq sendiri berharap produknya mampu menjadi bagian untuk menyadarkan masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.